surga tempat abadi. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Amang Inang, saat ini kita diingatkan lagi bahwasanya dengan subtema kita hari ini adalah debatado penguhum, manang Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Sangat-sangat berat. Kita harus merenungi bahwa Tuhan itu adalah hakim. Pernah nggak kita berpikir, Amang Inang, Mang Nepusu, apa yang terjadi belakangan ini? Apa yang terjadi belakangan ini? Banyak sekali kejadian-kejadian viral yang boleh kita lihat. Yang pertama sekali kita dibuka dengan disuguhkan kematian yang masih misterius. Yang kedua kita disuguhkan lagi beras yang bertonton, yang terkubur. Kemudian lagi kita disadarkan kembali dengan kejadian-kejadian saat ini, bahwa banyak hal-hal yang dilihat depan mata kita, namun terkadang kita tidak menyadari apa yang mau Tuhan inginkan daripada kami saat ini. Apa yang mau Tuhan sadarkan daripada kami saat ini, Tuhan. Kalau kita lihat dunia lagi, begitu teganya orang yang berperang, yang notabene adalah bahan makanan pokok yang dibakar, gandum berpuluh-puluh hektar, yang membuat sengsara manusia. Tuhan mau ingatkan kepada kita saat ini semua, bahwasanya aku adalah hakim yang akan menghakimi kalian semua. Siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Coba kita lihat amat ini. Sekarang kita diadu. Yang viral saat ini apa? Kristen ketemu Kristen, hamba Tuhan bertemu dengan hamba Tuhan. Apakah mereka tidak taat dan tidak setia? Taat mereka, setia mereka, tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan mereka adalah yang taat dan setia. Sungguh miris rasanya hati kita melihat hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dibenturkan dengan keadaan-keadaan begini. Bukan keadaan-keadaan yang memuliakan nama Tuhan. Sungguh miris. Belum lagi yang bantuan untuk masyarakat kecil yang bertonton busuk, terlepas dia siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Tuhan mau sadarkan kepada kita saat ini, jangan pernah kita tidak taat kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan dalam setiap hal apapun, dalam setiap pergumulan apapun kita setia. Dituntut kejujuran kepada kita saat ini. Sudahkah kita jujur? Bagaimana mengungkap kasus nanti itu harus kejujuran.
jujurlah. Ketika itu jujur, maka terbukalah semua. Saya tertarik dengan perkataan Kamarudin Simanjuntak mengatakan, biarkah saya berbicara kepada istri beliau tersebut, maka dia akan terbuka jujur kepada saya. Saya bisa membuka hati mereka. Puji Tuhan, seseorang bisa diberikan talenta untuk membuka hati seseorang supaya berkata jujur, supaya terang benderang. Bagaimana dengan kita? KTA hilang makin status ini. Janganlah banyak orang menjadi wasit, mondar-mandir hanya mencari kesalahan orang lain. Banyak orang sekarang ini menjadi wasit, mondar-mandir mencari-cari kesalahan orang lain, menutupi kesalahannya. Begitukah kita nyimak penerangan? Semoga tidak ya. Amin. Amin. Karena saya tergelitik dengan status Inang tadi. Iya juga ya. Terlalu mudah masyarakat ini, manusia ini menghakimi satu dengan lain, walaupun tidak dilihat dari matanya sendiri, hanya mendengar, tetapi sudah mudah menghakimi seseorang. Itu salah dia. Tidak benar dia lakukan itu. Dan tohui, tidak benar itu. Tuhan mau ingatkan kepada kita saat ini. Manusia boleh bersembunyi, boleh berkata-kata dia benar di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan dia sendiri yang tahu bagaimana kesalahan. Di hadapan Tuhan kita ini semua telanjang, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Yang dituntut adalah kejujuran kita, karena kita dihakimi menurut perbuatan kita, menurut ukuran kita. Orang lain tidak berhak menghakimi kita, hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Oke, kita bertanya kembali kepada saat ini yang ada di dunia. Hakim pengadilan bagaimana? Dia mengadili, memang betul-betul mereka adalah berbuat jahat, supaya memberikan efek jerah kepada mereka. Namun Tuhan menghakimi. Tuhan memberikan juga kasih-Nya kepada kita untuk mengampuni. Amin. Tuhan juga memberikan kita untuk kita diampuni. Bagaimana kesalahan kita yang besar, bagaimana perbuatan kita yang membuat dosa yang besar itu, jujur di hadapan Tuhan, bicara di hadapan Tuhan bahwa aku telah melakukan ini Tuhan. Aku siap untuk menerima sanksinya Tuhan. Apapun yang Kau berikan kepadaku Tuhan, aku siap, karena aku adalah hamba ciptaan-Mu yang tidak bisa menolak. Tangguh kita menolak. Mulai untuk penghakiman Tuhan kita tangguh menolak. Karena Tuhan yang akan menentukan segalanya. Jangankan itu, ketika kita juga dikasih pergumulan kecil aja, kita sudah kadang tidak mau bergereja, ya kan? Pergumulan kecil saja kadang kita sudah, hati kita sudah begitu sudah kita. Apalagi pergumulan besar kepada Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak akan memberikan hamba-Nya cobaan kalau hamba-Nya tidak mampu melaluinya. Amin. Itu kuncinya. Sekarang ini kita dituntun bagaimana? Ini sudah, kalau saya katakan firman Tuhan saat ini adalah tanda-tanda bagaimana Tuhan itu mau datang sebenarnya kepada kita. Maranatha kedua kali. Kalau saya katakan ya, begitu banyak kejadian-kejadian yang manusia dengan manusia, yang bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, bukan menyiapkan kasih lagi, menyiapkan persenjataan yang canggih. Bagaimana nanti terjadi perang? Saya merasa sebagai umat yang percaya Kristus dituntut bahwa saya lakukanlah yang terbaik saat ini. Amin. Berwaspadalah kita, berjaga-jagalah kita, karena pencuri tidak akan datang memberitahu kita ke dalam rumah kita. Ada tak pencuri mengatakan, besok aku mau manakku di Jabu Muda? Ada enggak? So, manakku mau di Jabu Muda? Ada, kita dengar begitu pencuri? Tidak ada. Dituntut kepada kita saat ini, Tuhan adalah hakim yang betul-betul adil. Apa yang kau buat, apa yang kau lakukan, Tuhan melihat.
perbuatan jahatmu, perbuatan baikmu, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Berjaga-jagalah. Karena mungkin kita saat ini lagi duduk-duduk seperti ini, Tuhan akan angkat. Nggak tahu kita. Nomor judul amat tahun, nomor judul ingat tahun. Belum madilah buku ibarat, diangkat. Apa kita bilang? Nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan, masih kecil-kecil anakku, nggak bisa. Kita disuruh berjaga-jaga, berwaspada. Berjaga-jaga, siapkan dirimu. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Lakukan kehendak Tuhan. Yang ingin Tuhan saat ini pada kita. Taat dan setia. Hamba yang taat adalah orang-orang yang berwaspada, berjaga-jaga. Tetapi hamba yang tidak taat, dia akan menggerutu, tidak akan datang Tuhanku. Percaya ketika Tuhan akan datang 2 kali? Amin. Percaya nggak kita Amangina? Percaya. Percaya kan? Itu. Tuhan mau ingatkan kita saat ini. Dunia sudah mencekam. Bukan saya menakut-nakuti ya. Kita lihatlah keadaan-keadaan sekarang ini. Kita dituntut, serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan. Ketika engkau berbuat jahat, minta ampunlah kepada Tuhan. Ketika engkau berdosa, bertobat. Terus saya meminta ampun kepada Tuhan. Terus saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, setiap hari saya katakan saya adalah hamba berdosa. Saya lakukan hari lagi, saya orang berdosa Tuhan. Ampuni Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Amin. Tidak seperti manusia yang susah sekali untuk mengampuni kesalahan temannya, yang susah sekali mengasihi temannya ketika temannya berbuat salah sedikit pun. Sangat susah sekali mengasihi, bahkan mengampuni pun sangat susah. Ketika kita diberikan hati oleh Tuhan untuk mengampuni, ampunilah mereka. Ketika kita beri hati oleh Tuhan untuk mengasihi, kasihi mereka. Jangan balas dengan kejahatan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita saat ini. Kita disarankan Tuhan. Tuhan itu adalah hakim. Benar-benar hakim yang adil. Yang segala perbuatanmu akan diadili. Yang segala perbuatan kita akan diadili di hadapannya. Dihakimi di hadapannya. Kita orang percaya, saya yakin. Kita akan selamatkan. Tetapi dalam setiap perbuatan kita harus yakin kita selamatkan. Amin. Amin. Kita selamatkan. Kita juga meminta kepada Tuhan di tengah situasi saat ini. Amin. Beberapa hari yang lalu kita dengar, sedih saya ingatnya. Padahal yang depan rumah kami itu, lorong depan rumah kami itulah korban katanya begal. Yang viral ini 5 orang meninggal katanya ya. 4 orang yang meninggal. Jadi, aduh, kok begini ya dunia saat ini ya? Kok begitu mencekam? Kok begitu menakutkan saat ini? Setelah saya selidiki, saya telisik, ternyata mereka ada perbuatan mungkin yang didahului dengan tawuran ya. Kalau saya lihat perkembangannya, itu pas depan rumah kami, lorong depan rumah kami itu yang meninggal. Itu apa yang korbannya. Jadi kebetulan abang itu kawan saya juga bercerita. Mungkin didahului dengan jam 3 jam 4 subuh itu mereka tawuran, tapi ya akhirnya tawuran mungkin tidak terbalaskan, ya akhirnya merembet ke tempat lain, ya lagi dicari pelakunya. Yang mau saya katakan di situ Amangina, begitu mudahnya ya orang menghilangkan nyawa seseorang. Bukan haknya untuk menghakimi orang itu, bukan haknya untuk menghabisi nyawa orang itu, tetapi begitu mudahnya tersulut emosi, terpancing emosi, bahkan sampai kematian seseorang. Aduh, saya miris lihatnya. Aduh, nyawa ini kayak tak berharga loh. Nyawa ini kok tak berharga sekarang ini. Begitu mudahnya orang tersulut emosi. Apakah mereka tidak bertuhan ya? Saya berpikir, apakah mereka ini tidak takut dosa ya? Apakah mereka ini tak ditakut dihakimi Tuhan nanti apa yang perbuatnya? Saya berpikir demikian. Jangankan seperti itu, ketika saya marah pun kepada istri saya sendiri, saya mengaku saya berdosa kepadamu, Ma.
Saya mengaku berdosa kepadanya. Coba kita lakukan ketika suami dan istri berkelahi atau selisih paham kepada kita. Coba kita katakan, oke Amang, mulai ingat masalah kan, saya salah kepada Mama. Mulai Amang punya masalah, aku salah kepada Amang. Karena biar tengah-tengah Tuhan melihat mereka saling mengampuni. Amin. Amin. Itu Tuhan Tuhan. Bukan bertolak belakang. Dulu dia boy dibayar sama non, apa boy memang sama non. Bukan berbalas-balas demikian. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan itu mau kita duduk bersama, berbuat yang baik. Aku akan hakimi kalian dengan yang adil. Sukacita, damai sejahtera itu akan hadir tengah-tengah kalian. Amin. Amin. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita saat ini. Tuhan mau menjadikan kita Bapak Ibu. Terima kasih saat ini 2 hari ini 2 hari atau 3 hari ini kita diingatkan kembali. Cuma kita berulang tahun umur yang panjang. Anak kami berulang tahun umur yang panjang. Semoga semakin menjadi hamba yang taat dan setia. Anak kami pun semoga menjadi hamba yang taat dan setia dimanapun keberadaan dia, baik studi maupun pekerjaan. Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Cuman Tuhan yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan jalannya. Tuson doholau. Kesinilah engkau lakukan. Kesini engkau perbuat. Tuhan akan tunjukkan itu. Tadi kami cerita-cerita kepada, kebetulan waktu si Pero datang ke Jambi. Dalam mobil kami cerita. Setiap apa yang kita lakukan baik akan dibalaskan dengan yang baik. Terkadang pertolongan itu tidak datang dari orang kita harapkan. Pernah kita alami? Pernah. Terkadang pertolongan itu tidak datang dari yang kita harapkan. Kami cerita-cerita dalam satu mobil tadi. Iya pernah. Amang pun bapak pun pernah kayak itu kejadiannya. Mungkin mataku tidak bagus untuk melihat datanglah orang tidak kenal membantu menolong menuliskan tulisan-tulisan untuk di kantor ini. Oh ya. Kenal Amang? Tidak. Itulah luar biasa Tuhan. Itulah luar biasa Tuhan bekerja. Ketika kita dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tidak akan biarkan umatnya itu dalam kesulitan. Amin. Amin. Dia akan kirimkan orang-orang yang datang untuk membantu kita. Bahkan bukan orang-orang terdekat kita mungkin. Orang-orang yang tidak kita kenal mungkin datang untuk membantu kita, memberikan solusi jalan yang keluar kepada kita. Saya rasakan, saya alami, dan saya lakukan sebaliknya kepada orang itu yang tidak saya kenal. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada kita sehari. Jangan terlalu mudah menghakimi. Jangan menjadi seperti wasit tadi, mondar-mandir, hanya mencari kesalahan pemain. Penalti, tendangan bebas. Sama seperti hal kita, mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah Amang Inang. Saya yakin dan percaya kepada kita saat ini yang kumpul malam hari ini diberkati Tuhan, tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Amin. Amin. Cari kesalahan kita sendiri dulu. Bagaimana kesalahan kita sendiri? Korek dulu kesalahan kita sendiri. Ngasongon dia ibawan. Saya sering di rumah mengatakan saya sendiri, korek kesalahan saya sendiri. Apa kesalahan saya sendiri? Saya perbuat hari ini. Saya sering itu merenungkannya. Dan saya sering sharing kepada istri saya. Saya katakan itu. Apa kesalahan kita hari ini? Apa yang telah kita perbuat hari ini? Akui di hadapan Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Ketika kau berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan saat ini, akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan jalan. Bertambah Amang sukacita kita. Jujur loh. Bertambah betul-betul sukacita kita. Ketika kita akuin itu, kita mengucap syukur. Tuhan syukur aku diingatkan kembali. Tuhan syukur aku diingatkan kembali. Tidak Amang Inang. Ketika kita diingatkan kembali saat ini, debatado Tuhan adalah hakim. Tidak ada yang melebihi dia. Jadi berbuatlah yang baik.
hamba-hamba yang taat dan setialah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Inang dan juga terus memberikan rumah ini, menunjukkan bahwasanya beliau adalah hamba setia dan taat. Dengan menerima dengan lapang dada, ada yang memeluk, walaupun kemarin dipayas juga segala macam, tapi dengan kerelaan hati, ada emang dan juga sini, sini, ikut sama ni dah kita, masih paling roha di kita, ate Inang, puji Tuhan. Itu diinginkan Tuhan kepada kita saat ini. Jangan nanti pulang kami dari sini semua. Iman kan? Jangan pulang seperti itu. Alan di rumah kan? Tadi saya katakan, pasti ibadah. Amat tangini. Jangan begitu. Ketika kita memberikan terbaik kepada Tuhan, melakukan yang dalam hati kita. Dalam hati kita yang keluar. Tuhan melihat kok. Sengaja di belakang Inang itu deh, sip-sip Inang. Saya bena manginya, saya bena. Sengaja. Saya lihat kok. Tetapi Abang mengatakan, kau sip gua, jadi, gue tahi. Bagaimana ini Tuhan? Tapi puji Tuhan, kita diingatkan kembali. Amang dan Inang beserta anak adalah anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Hamba-hamba yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Itu diingatkan Tuhan kita saat ini. Ali unang bumi dan Inang dah, Amang dah. Jangan hakimi nanti Inang. Inang pun jangan hakimi. Tidak boleh. Tuhan mau katakan saat ini kepada kita, menjadi hamba yang taat dan setia di hadapan-Nya, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kemarin kita diajarkan hikmat. Berhikmat ketika keluarga itu mampu diberi hikmat kepada Tuhan, maka segala yang dicita-citakan, segala yang direncanakan boleh terwujud. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur.